harapan bagi Rasulullah SAW yang suaranya begitulah, bagaikan bagaikan binatang yang kecil itu bersuara yang tidak jelas. Kadang memang maka saat itulah maka sesaat mastaqbal al-qiblah wa rafa'a yadayhi, lalu Rasulullah berhentilah sesaat dan mendengarkan suara yang gemuruh itu, dan itu bertepatan di hadapan wajah bagi Rasulullah SAW. Lalu Rasul menghadap kiblat, dan disitulah Rasulullah SAW mengangkat dua tangannya sambil bermunajat kepada Allah. Faqala Allahumma zidna wa la tanqusna ya Rabb, tambahkan teruslah kepada kami dan jangan Engkau kurangi lagi. Wa akrimna wa la tuhina, jangan muliakanlah terus kami dan janganlah Engkau hinakan. Wa atina wa la tuhrimna, teruslah berilah dengan berkelanjutan, janganlah Engkau putuskan atau halangi atau hentikan. Wa athirna wa la tu'athirna, prioritaskanlah selain dari Allah untuk kami. Wa akhirana wa ardana, dan tetaplah Engkau meridai aku, meridai kami, dan terus berada dalam keridaian-Mu ya Allah. Itulah saat baginda Rasulullah SAW mendapati wahyu yang disaksikan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Jadi suaranya betapa gemuruhnya, sehingga Rasulullah awalnya bertengadah ke langit, lalu di situ turunlah surah inilah, antara lain surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, merupakan kabar gembira bagi orang-orang yang ayatullah wa rasul yaumil akhir, bagi hamba Allah yang yakin kepada Allah dan Rasulnya dan yakin akan hari akhir. Ini merupakan kabar gembira dengan menggunakan kalimat taukid qad yang masuk ke dalam bentuk fi'il madhi, qad aflaha. Itu menunjukkan kuatnya dan yakinnya, menunjukkan Allah memberi kabar gembira, beruntunglah orang yang beriman, sehingga dijamin masuk surga Firdaus dengan memiliki kriteria 7 sifat yang tertera di dalam surah Al-Mu'minun itu, yang insya Allah satu persatu akan saya jelaskan, tapi akan sebutkan apa saja yang 7 sifat itu untuk ibu dan bapak bisa menelaahnya di rumah masing-masing. Lihat surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11 itu ada 7 sifat orang mukmin hingga dia adalah dijamin menjadi pewaris surga Firdaus. Sumaqala, kemudian Rasulullah SAW melanjutkan penjelasannya. Qala laqad unzilat alayya, sungguh telah turun kepadaku asyru ayatin, 10 ayat min man aqamahunna, barang siapa yang mendirikannya, memahami dan mengamalkannya, dakhala jannah, dia adalah masuk surga. Sumaqala alaina, kemudian Rasulullah memperdengarkan bacaan ayatnya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن اضطر وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Subhanallah. Hadirin satu. Kabar gembira bagi orang yang beriman yang memiliki 7 sifat yang tertera dalam surah Al-Mu'minun ini. Pertama adalah orang yang sholatnya khusyuk. Orang yang sholatnya khusyuk. Yang kedua, orang yang mampu memalingkan dirinya dari perbuatan yang sia-sia. Yang ketiga, orang yang melakukan zakat. Yang keempat, orang yang menjaga kesucian kemaluannya. Kemudian yang kelima, orang yang menjaga amanahnya. Dan orang yang menjaga janjinya. Dan orang yang senantiasa menjaga sholatnya. 7 sifat inilah yang dijelaskan dalam surah Al-Mu'minun merupakan sifat yang menjadi pewaris surga Firdaus. Itulah dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Karenanya ayat ini, surah ini, betapa baginda Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma zidna wa la tanqusna ya Rabb. Tambahkan terus, janganlah kau kurangi lagi. Muliakanlah, jangan kau hinakan. Berikan terus, jangan berhenti untuk senantiasa mendapatkan keberkahan. Wa asirna wa la tu'asirna, prioritaskan dan berkailah terus. Wa'ardi'anna wa'ardana, dan kami pun ridho atas tentu keriduan yang Engkau berikan kepada kami. Subhanallah. Hadirin jamaah subuh yang sama-sama berharap ridho dan ampunan Allah. Berita gembira ini adalah bagi orang mukmin. Yang pertama adalah dia adalah hamba Allah yang beriman, dan akan bisa jelaskan yang nomor 2 adalah orang yang salatnya khusyuk. Orang yang salatnya fokus, kehusyuan hati, merendah dan tunduk, bahkan segan dan tenang di dalam salatnya. Subhanallah. Ini mudah-mudahan kita bisa mempraktekannya. Kehusyuan dalam salat hanya bisa didapatkan oleh orang yang hati atau pikirnya benar-benar fokus dan salat benar-benar lurus. Hati dan pikirannya mengosongkan segala sesuatu selain dia hanya menghadap Allah sebagaimana ikrar setelah takbiratul ihram. Inna sholati atau inni wajjahtu wajhiya ya Rabb, aku hadapkan wajahku, sampai ikrar sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, terus dalam bacaan doa kita. Nah, itu adalah ikrar kita di awal sholat. Karenanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Nasai an Anas, "Uqiba ilayya minad dunya an-nisa wa tayyib wa zinat rata'ani bis sholat." Sesuatu dari dunia yang aku dijadikan senang kepadanya, kata Rasul, adalah at-tayyib yang harum, parfum, wanita dan perempuan menyayanginya, wajib dan ini. Dan yang ketiga adalah subhanallah, kegembiraan hatiku adalah terdapat pada sholat ini yang terkait kurmata aini di sholat, sehingga istirahatnya Rasulullah tiada lain saat bermunajat. Itulah sampai kepada Bilal, ya Bilal arihna di sholat, wahai Bilal,
istirahatkanlah kami, ya segera menyuruh dia untuk segera melaksanakan adab. Dan kata Rasul, benar-benar sangat gembira, hatinya tenang, hatinya mendapatkan kegembiraan saat melaksanakan sholat. Ini jangan sebaliknya kita ya. Kalau Rasul berlama-lama sholat karena gembira, benar-benar merasa kenikmatan kelezatannya dalam sholat. Mudah-mudahan tidak sebaliknya, kadang-kadang kita melakukan sholat rada panjang, agak sedikit mungkin dalam hati aku menyantai imam selesai subuh ini mau pergi segala ke kantor ke situ dan sini. Mudah-mudahan tidak ada pemikiran seperti itu. Insya Allah ya. Jauh kalau dibandingkan dengan begini Rasulullah SAW yang menyatakan, waduh, benar-benar merasa gembira dan tenangnya saat sholat. Mudah-mudahan kita pun meraih bukan hanya sekedar sholat yang sah, tapi ingin mendapatkan pahala yang benar-benar menjadi pewaris surga Firdaus. Jangan hanya sekedar memenuhi syarat rukun asal diterima saja, asal-asal saja, tapi tidak mendapatkan pahala. Amat dijelaskan oleh Al-Hakim At-Tirmidzi wal Baihaqi bi Sahihil Iman an Abi Bakr Siddiq qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyampaikan, ta'awwadu billah min husyu'in nifaq, kata Rasul, berlindunglah kalian dari khusyuk nifaq. Aduh, kalau sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa khusyuk nifaq? Yang bagaimana namanya Rasul yang disebut khusyuk tapi nifaq? Nifaq itu nggak apa-apa, itu bukan apa-apa itu ya. Kalau khusyukul badan manifakul qalbi, badan mah hati nyali sehingga nurun ke khusyuk. Masih boleh berhenti sehingga nyali pakai sorban di kekayaan itu. Tapi hati-hati, hatinya kadang-kadang tidak sesuai dengan rambut isinya. Ya, hatinya dijudul siap bersolat. Wallahualam, itulah yang dikatakan khusyukul badan, tapi nifakul qalbi, hatinya macam-macam kan. Ya Allah, Rasulullah ta'awadu, berlindunglah kalian kepada Allah. Kira wa khusyuk nifaq, bagaimana wahai Rasul khusyuk nifaq itu? Qala in tarajasa khasi'an wal qalbu laisa bikhasi'in. Kalian berikan sepertinya fisik badannya itu khusyuk, tapi hatinya tidak ya Allah. Mudah-mudahan disuruhi koreksi untuk kita. Karena betapa kabar gembira ini dalam surah Al-Mu'min bahwa penghuni surga Firdaus disampaikan qad aflahal mu'minun, kabar gembira bagi orang yang mukmin adalah beruntung. Siapakah orang yang beruntung yang menjadi penghuni surga Firdaus? Itulah hamba Allah yang salatnya khusyuk. Subhanallah, min tariqi atau dari riwayat yang lain, sami'tu Abu Hurairah yaqul, idza shalaita fa inna rabbaka amamaka. Rasul menyampaikan, sebenarnya ketika kamu sholat, ingatlah Tuhanmu di hadapanmu. Wa anta munaji, dan engkau bermunajat berhadapan dengannya. Karena itu pada tapi janganlah buat begitu. Janganlah hati kamu, Allah Maha tahu. Wajahmu menghadap aku, tapi hatinya berpaling. Allah Maha tahu. Wala aku, wala aku ni anak Allah yaqulu ya ibn Adam. Allah berfirman, hei ibnu Adam, ilaman kita kepada siapa kamu keluar lihat begitu maksudnya. Kepada siapa kamu berpaling, kamu hatimu berpaling itu? Ingatlah, aku harum maka mimman tatapila ini, sesungguhnya aku lebih baik untukmu dibanding dengan sesuatu yang kamu lirik, yang kamu lihat atau yang kamu hatimu condong. Akulah yang lebih baik untuk subhanallah. Ini juga menegaskan Allah Maha dekat, Maha tahu. Karena kita sholat bukan hanya sekedar untuk
mengesahkan saja, tapi ingin mendapat kemuliaan dan kebahagiaan. Makanya qad aflahal mu'minun, keberuntungan yang besar. Dari riwayat dari Falaqaitu Ubadah bin Samit, faqultu lahu ala tasma'u ma yaqulu akhuka Abu Darda, tidakkah kamu mendengar tentang penjelasan saudaramu Abu Darda? Wa akhbartu, dan menyampaikannya kabarnya, menjelaskanlah tentang penjelasannya. Apa itu maqala? Sadaqa wa insita, kalaulah kamu berkehendak lalu hadisan, maka aku akan menjelaskan. Ingatlah bahwa di awal ilmu yang minan nas, bahwasanya pertama kali ilmu yang akan hilang dari manusia. Ini lebih tegas lagi. Apakah itu? Al-khusu. Ilmu yang akan hilang. Karena ilmu itu adalah tidak ada yang tahu bahwa orang itu bangsa atau tidak. Dan akan meraih ilmu itu dari manusia yang paling duluan hilang adalah kehusuan. Yusiku anta wal masjidah fala tara fihi rajulan khasi'an. Ketika aku melihat masuk ke masjid, memang orang itu mengenakan pakaian dengan lengkap, tapi aku melihatnya seolah-olah orang itu tidak pernah aku melihat dia dengan sholat khusyuk. Inilah yang sering ketika Rasulullah SAW menyaksikan seorang sahabat yang sholatnya sampai 3 kali diulang-ulang. Lalu orang itu selesai sholat, lalu salam kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, Waalaikumsalam. Assalamualaikum, kamu sudah sholat? Nah, ya Rasul. Sholat lagi. Sholat lagi. Terus. Begitu yang kedua selesai, salam lagi. Ditanya lagi, kamu sudah sholat? Sudah. Belum, kamu sholat lagi. Sampai yang ketiga kali, wahai Rasulullah, bagaimana aku sholatnya begini? Maka Rasulullah SAW sallu kama ra'aytum sholat, kamu sebagaimana engkau lihat aku sholat. Ini lebih menegaskan boleh secara fisiknya kalian tahu bahwa orang itu khusyuk, tapi hatinya bercabang-cabang. Alhamdulillah. Dan tadi diingat yang udah diingatkan, udah menyampaikan satu ilmu yang akan cepat pertama kali hilang dari seseorang, dari manusia, itu adalah sifat khusyuk yang ada pada dirinya. Ya Allah, nyuruhkan ya Allah, mudah-mudahan istiqomah ya Allah. Angkuda fakola apa nama tukidu nabi dirikum al-khusyuk, yang akan tahu yang pertama kali akan hilang dari agamamu adalah al-khusyuk. Wa akhirnya tukidu nabi dirikum as-salat. Maka kalau sudah khusyuk, tidak ada yang awalnya sudah kehusyuan dari syariat agama hilang, maka yang terakhir, maka sholatlah yang akan hilang, seolah-olah orang itu tidak melakukan sholat. Na'udzubillahi min dzalik. Sampai watan butuh orang Islam ubatan. Ingatlah, tali Islam itu seakan-akan akan lepas satu persatu. Teruslah kalau kehusuan sudah tidak ada, maka akan berputar ke bawahnya, akan cepat. Na'udzubillahi min dzalik. Khusyuknya sudah hilang, maka lama-lama yang terakhir sholatnya pun akan hilang. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin jamaah subuh yang sama-sama, mengharapkan ridho dan Allah mengusi nafsi wa iyyakum. Saya mewasiatkan untuk diri saya sendiri, dan kalau ada manfaatnya untuk kita semua, mudah-mudahan kita kembali telaah surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Di situ memiliki 7 sifat orang mukmin yang beruntung, yang akan menjadi waris surga Firdaus, dan salah satunya baru saya jelaskan adalah itulah hamba Allah yang benar-benar khusyuk dalam sholatnya. Panjang ayat yang terkait penjelasan dengan bab sholat ini sampai dalam surah Al-Ankabut pun
utlu ma uhiya ilaika minal kitab aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i, bahwa orang-orang yang khusyuk benar-benar dalam sholatnya minimal 2 lihat, dia akan terjaga dari perbuatan fahsya dan dia terjaga dari perbuatan munkar. Waduh, ini kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai orang itu suka sholat tapi tidak terjaga dari hal-hal fahsya dan munkarnya. Berlindunglah kepada Allah. Semoga Allah membimbing kita, semoga Allah menuntun kita. Allah berikan keistiqomahan. Rabbi zidna wa la tanqusna Gusti, ya Allah, terus tambahkanlah ilmu kepada kami, ya Allah. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wa amalan sholihan taqabbala. Berikanlah ilmu, berikanlah keberkahan, kemudahan dalam memahaminya, dan berikanlah kemampuan untuk mengamalkannya sepanjang hayat di kandung badan, hingga amalan itu menjadi wasilah bagi kami, ya Allah, sampai akhirnya hidup kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammadin khairi khalqi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.